Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini edisi ke-25 Mei 2024. Gimana kabarnya teman-teman? Kalian sehat? Kalian semangat? Alhamdulillah aku lagi kurang fresh teman-teman. Biasa terlalu capek. Karena kalau kata orang-orang itu Mas Tulus tuh dikasih capek karena Mas Tulus juga dikasih rezeki banyak. Jadi kalau Mas Tulus capeknya lagi banyak, berarti mau dapat rezeki banyak. Kita aminkan saja dong. Amin ya Allah. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Saya sudah atur video untuk tanggal 25, tapi ketika saya cek ternyata audionya tidak sesuai. Jadi ini Mas Tulus bener-bener baru selesai mandi dan bikin video buat kalian. Jadi mungkin video ini akan tayang di malam hari ya. Editing dari video yang sebelumnya karena error, beberapa audio diantaranya menghilang. Aku nggak tahu kenapa ya. Jadi Mas Tulus buatkan baru. Jadi ini video terfresh, video hari ini. Syutingnya juga di tanggal 25 Mei 2024. Kenapa? Karena kita mau bahas angka 25 Mei 2024. 25052024 ya. Tunggu ulasannya lebih detail teman-teman. Kalian baca judulnya mungkin akan langsung penasaran. Wah, ada yang menarik dari tanggal 25, makanya nanti tonton ya. Tunggu dengan intermezzo yang kalian gak sukai itu ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali saja. Salam kenal untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton. Halo, nama saya Big Tulus, orang paling langsing se-Jakarta Selatan. Apa sih? Dan teman-teman yang baru atau yang lama, yang baru salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali. Yang baru atau yang lama, kalau belum support Mas Tulus, ayo dong support dulu dengan subscribe, hidupkan tombol loncengnya, jangan lupa di like, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang, boleh kalau mau Mas Tulus gajian. Kemudian teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Matur nuwun, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk subscriber semuanya saja tanpa terkecuali. Ya, akan terus ketemu dengan Mas Tulus yang lemu setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu setiap minggunya. Hahaha. Apa sih? Sehat untuk yang sedang sakit ya. Doa terbaik buat teman-teman yang sedang sakit, semoga segera diangkat sakitnya, amin. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin ya Allah. Sama dengan Mas Tulus, mudah-mudahan hutang-hutang kita segera lunas, amin ya Allah.
Amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyemangati. Kita sama-sama lagi kurang baik keadaannya ya. Jadi ya wes lah, nikmati, jalani. Kalau ada yang nyakiti kita, 3M ya. Menerima, memaafkan, dan juga mendoakan. Soal balas membalas itu urusan Allah. Biarkan kita kembalikan kepada Allah. Allah punya waktu, punya cara yang lebih tepat untuk membalas kesakit hatian kita. Jadi nggak bisa, gue udah sakit hati gue harus balas. Nggak gitu juga caranya ya. Oke, dengan membalas bukan berarti kita nggak jadi nggak beda dengan dia. Tetap jadi orang baik ya yang nonton ya. Amin. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Mas Tulus masih terus-terusan mau ngemis di hari ini. Walaupun aku masih nggak tahu juga sedekah nasi box ini kira-kira sementara yang sudah pasti ada 1 kuota ya, dan sampai saat ini masih jauh sekali teman-teman, sangat-sangat jauh untuk kuota nasi box kita. Tapi setidaknya nyicil ayam atau nyicil tenang itu sedekah nasi box kita di bulan ini tuh sudah tercover dari bulan April, alhamdulillah. Jadi saya tetap akan adakan sedekah nasi box kita. Cuma kalau saya berdoanya mintanya sama Allah, mudah-mudahan Mei juga ada, jadi 2 kali lipat beserta dengan sedekah bumi juga. Semoga Allah izinkan segera tercukupi nggih. Amin. Teman-teman, Mas Tulus minta doanya juga supportnya ya. Yang mau membantu sedekah nasi box caranya gimana Mas Tulus? Saya habis gajian nih di akhir bulan. Caranya gampang, cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto nggih. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Oke, kalau membantu sedekah bumi Nusantara, silahkan cek postingan Mas Tulus di kolom komentar paling atas, rekeningnya Permata. Kalau nasi box minimal 12.000, kalau sedekah bumi nggak ada. Silahkan berapapun Mas Tulus terima. Oh iya, among-among masih jauh, jadi masih banyak waktu, masih banyak kesempatan. Teman-teman yang mau ikut among-among ini banyak juga pertanyaan masuk. Mas, among-among yang mau Mas Tulus bikin itu kan hanya untuk bayi-bayi bajang ya. Tapi apakah kami orang-orang secara pribadi, saya misalnya Tulus mau bikin among-among buat badan saya sendiri, apakah boleh? Boleh, teman-teman. Jadi semuanya ya, teman-teman yang punya bayi bajang atau teman-teman mau among-among menghadiahkan pahala buat tubuhnya sendiri alias mengamong-amongi tubuhnya sendiri, teman-teman bisa DM Mas Tulus ya. DM saja karena rekeningnya Mas Tulus bedakan soalnya nggih. Seperti itu. Yang penting jenengan kirim nama lengkap, bapak kandungnya juga jangan lupa nggih. Seperti itu nggih orang baik, matur sembah nuwun. Dan kalau misalnya saya punya bayi bajang, saya nggak tahu Mas Tulus, saya nggak tahu anak saya itu laki-laki atau perempuan, soalnya dulu kegegeran atau menggegerkan di kondisi sekian dan masih bentuk darah misalnya. Mau dianalisa Mas Tulus, silahkan DM langsung ya. Jangan berbelit-belit, Mas Tulus apa kabar? Mas Tulus nggak usah. Langsung to the point aja. Mas Tulus, saya Mbak ini, saya itu dulu pernah ngerasa kayak misalnya kayak menstruasi tapi di luar kewajaran. Apakah saya punya bayi bajang? Silakan sebutkan nama lengkap, kemudian tanggal lahir jenengan sama bapak kandungnya jenengan. Bapak kandung si ibu ya. Ini juga banyak yang salah. Bapak kandung dari si ibu, bukan si bayi, oke? Bukan suaminya jenengan, tapi bapak kandung dari jenengan ya. Setelah itu nanti Mas Tulus analisa, Mas Tulus akan sampaikan, diberikan nama, kemudian setelah itu membantu sedekah among-among, anaknya bisa dicatat, kemudian nanti pas diamong-amongkan bisa diijabkan bareng-bareng dengan yang lain, ya. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak, matur sembah nuwun Gusti berkahi jenengan sedoyo yang sudah bantu sedekah nasi box, sedekah bumi. Mudah-mudahan Allah terima pahalanya. Yang sedekah among-among, mudah-mudahan among-amongnya Allah terima, pahalanya Allah sampaikan kepada jabang bayi yang diamong-amongi. Amin. Semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Teman-teman yang sedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan rezekinya semakin mengalir seperti caranya jenengan yang ngalir banget sedekahnya nggih. Juga mudah-mudahan hajat-hajat baiknya segera Allah kabul. Juga teman-teman yang bersedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan sedekahnya jadi media tolak balak untuk jenengan dan juga keluarga. Amin.
Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun teman-teman yang pesan minyak bidara, silahkan inden dulu dari sekarang ya, Sabtu Minggu ini diindenkan dulu. Setelah itu nanti hari Senin Mas Tulus kirim, oke? Jadi memang Sabtu Minggu nggak ada pengiriman ya teman-teman. Terakhir kemarin hari Jumat Mas Tulus sudah sampaikan. Yang mau pesan silahkan DM saja. DM-nya langsung sebutkan nama, alamat lengkapnya ya. Pesannya berapa, harganya 180.000, belum termasuk ongkos kirim. Fungsinya apa saja? Beberapa fungsinya kalian bisa cek di video packing. Ketiknya begini, video packing minyak bidara Big Tulus, nanti akan muncul ya. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu video terbaru, di situ Mas Tulus jelaskan ya. Fungsi selain untuk dari kesehatan medis juga bisa untuk non medis ya teman-teman, buat ruqyah mandiri, buat anak yang susah bicara, anak yang konsentrasinya agak sulit, kemudian bayi atau balita yang suka rewel di tengah malam, jadi bisa menggunakan media minyak bidara tadi. Silahkan DM langsung nggih. Matur nuwun yang sudah pesan, semoga manfaat. Matur nuwun sudah berbagi rezeki sama Mas Tulus nggih. Gusti berkahi jenengan. Amin. Jodoh dadi tombo minyak bidarane. Terus jodoh jadi tombo teko loro lunga kersane Gusti Allah. Amin. Yang tidak suka dengan intermezzonya silahkan digeser ke menit ke-9 ya. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Video yang harusnya sudah tayang di siang hari atau pagi hari ternyata mengalami kendala, dan saking repotnya aku tuh nggak terlalu ngecek. Pas mau di-upload, kebiasaan saya adalah ketika sudah diedit, sudah disambung-sambungkan videonya, sebelum saya upload saya cek dulu, cross check dulu suaranya. Ternyata yang aman cuma bagian depan, bagian tengah tidak ada videonya. Ini yang mungkin kelemahan saya atau kekurangan saya, karena kan saya nggak punya tim di sini ya. Semuanya saya pribadi, nyambi nyanyi, subuh-subuh masak sebelum berangkat nyanyi ya. Kalau yang nggak tahu mungkin, Mas Tulus kan pengangguran ya, di rumah nganggur. Apalagi Jumat 1 Minggu, pokoknya nyari Mas Tulus Jumat 1 Minggu tuh susah. Ya Mas Tulus kerja soalnya ya. Jadi mungkin saking repotnya nggak fokus, jadi Mas Tulus buat lagi sekarang ya. 25 Mei 2024. Kita hitung dari angkanya untuk melihat kerejekian. Hati-hati. 25 Mei 2024 ini hampir keseluruhannya intuisinya sampai akhir bulan ini nggak ada apa ya. Kalau dibandingkan 100% tuh kayaknya 90% kurang baik intuisinya. Jadi teman-teman harus mewaspadai ya dari segi kerejekian. Nih, kerejekian ada pengeluaran yang nggak kalian duga-duga sebelumnya. Atau mungkin kalian tuh invest ya. Atau kalian itu sudah menanam saham kemana, kalian ditipu. Kemudian kayak tiba-tiba maaf, amit-amit baik, kita tiba-tiba sakit, parah, kemudian buat berobat. Jadi pengeluaran yang tidak diduga. Misalnya jenengan punya anak di kampung, tiba-tiba jenengan yang anaknya dipondokin misalnya terus kecelakaan, butuh uang mendadak, atau mungkin ada kasus-kasus lain yang bisa mengakibatkan pengeluaran yang tidak terduga. Jadi ini simbol paling utama di balik 25. Dari sumber kerejekiannya, kebocorannya besar sekali teman-teman. Jadi teman-teman akan terlena dengan pendapatan yang besar. Jadi ini kasus-kasus investasi yang Dua ini kan simbolnya basah ya. Dua ini juga lahan yang baik sekali. Kita tuh suka terkecoh melihat sesuatu. Misalnya kita mau, di sini gede nih pasti, hasilnya gede. Jadi kita tuh mudah terkecoh dengan sesuatu yang awalnya tuh besar, tapi lama-lama malah jadi kasus penipuan pada dasarnya, pada kedepannya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus kalian pikirkan juga. Tetap hati-hati. Mas Tulus masih belum menyarankan kalau mau buka usaha, terambil tanggal 26, 28 ya, jangan ambil tanggal ganjil. Tapi kalau teman-teman sudah merencanakan sebelumnya tetapi mau dibuka, ambil jam 12 ke atas. Misalnya, saya sudah menentukan waktunya Mas Tulus harus tanggal ganjil 25, 27, 29, 31. Gimana dong? Ya, misalnya sudah terlanjur, ambil waktu openingnya di jam 12 yang lewat ya. Ini tips dari Mas Tulus ya. Tapi kalau bisa mendingan preparein dulu aja deh. Ya, dagangannya diperbaiki dulu, counternya dibagusin dulu, dekornya dibagusin dulu buat tempat jualannya, kemudian dimantapkan dulu karyawan, mau operasional jam berapa, untuk segala macam. Jadi dipastikan dulu baru buka di tanggal 1 Juni. Wah, itu baik banget, bagus banget. Jadi
untuk buka usaha aja, aku masih tidak menyarankan, jujur. Karena keuangannya bisa saja terbengkalai, teman-teman. Di sini tuh kasus penipuan cukup besar ya. Kalian yang akan terkecoh dengan pengeluaran yang tidak kalian sangka, itu tuh sangat-sangat mungkin sekali. Dari hitungan angkanya. Jadi hati-hati betul ketika menyalurkan rezeki kepada sesuatu yang belum tentu kepastiannya. Kecuali deposito yang sudah diawasi OJK misalnya. Sudah terjamin oleh LPS dan lain sebagainya. Ini boleh kalau yang seperti itu. Beli investasi, beli emas, misalnya emas batangan atau eh, beli saham yang ada jaminannya, jaminan masa tua dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus hati-hati terkait dengan produk-produk yang bisa jadi hanya akan menjadi simbol-simbol kegaduhan di keuangan kalian. Pokoknya simbol 25 ini bocornya rezeki itu luar biasa bocor banget. Jadi rezeki yang masuk ini juga ada kemungkinan bagi beberapa tanggal ganjil ini juga akan mendadak secara besar, tapi pengeluaran juga akan besar. Jadi hindari judi-judi online, hindari pinjam-pinjaman online, teman-teman. Hati-hati betul. Jadi kalau kepepet mendingan nahan lah, nggak usah dipaksa dulu untuk pengen. Allahu Akbar, goyang reki 25 Mei jam 5 sore nih. Insya Allah semua baik-baik saja, amin. Nah, dari segi kerezekiannya sangat-sangat kurang bagus. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau nabung, investasi, saya boleh sarankan. Tapi kalau untuk yang dagang aja nih, bukan hanya yang mau buka usaha. Kalau kalian mau merintis usaha, terus mau nambah dagangan, aku tuh masih belum menyarankan. Secukupnya saja, jangan terlalu war. Jadi misalnya, daganganku laris nih mas, harus banyak. Sementara waktu saya sarankan untuk secukupnya saja dulu. Daganganku udah mulai viral mas, sudah rame. Berarti harus ditambah banyak nih. Sementara waktu selama Mei ini aku sarankan untuk nggak dulu. Karena intuisinya akan panjang nanti kalau kita pasang di bulan Mei ya. Nanti 1 Juni lah itu perbanyak lagi, kalian tambah dagangan boleh ya. Apalagi yang jual makanan itu bulan Juni best sekali. Buat teman-teman nanti kita bahas di bulan Juni aja ya biar lebih mudah ya memisahkannya ya. Kerezekian hati-hati, melibatkan uang untuk orang lain ini juga hati-hati teman-teman, meminjam-minjamkan uang. Kalau punya mendingan dikasih, jangan pinjamkan karena perselisihan paham ini juga akan mungkin muncul antar individu. Hati-hati ya. Dari kerezekian kita geser ke dunia percintaan dan juga hubungan antar individu, hubungan antar manusia lah. Simpelnya saya buat seperti itu. Kegaduhan dalam rumah tangga ini juga akan sangat-sangat besar, sangat-sangat mungkin di akhir bulan ini. Kasus perselingkuhan, kemudian entah laki-laki entah perempuan, walaupun dominan di sini perempuan ya. Dominan perempuan yang akan lebih merasa mudah stres, merasa bosan dalam rumah tangga karena suaminya yang hancur. Jadi lebih akan banyak yang terzolimi pihak perempuan di sini kalau dari hitungan angkanya. Jadi perselingkuhan, perselisihan paham soal uang, kemudian obrolan yang tadinya santai bisa jadi berantem gara-gara padahal omongannya santai ya. Bahasanya biasa saja, penggunaan kosakatanya juga lembut sebetulnya, tetapi ini akan kurang berkenan di pasangan kita sehingga ini akan jadi kegaduhan. Itu dari hitungan angkanya. Rumah tangga masih agak kurang adem ayem, selip dikit berantem, bahkan di sini mau pisah ranjang sampai perceraian saya melihat dengan nyata dari hitungan angkanya. Lalu antar hubungan antar manusia kayak saudara, teman, keluarga, intinya di sini makanya dari awal saya bilang untuk tidak melibatkan uang. Kalau mampu dibantu saja, jangan libatkan uang. Perselisihan paham di sini juga muncul bukan hanya dari pasangan yang sudah menikah, yang belum menikah juga sama, bahkan antar sesama manusia. Perselisihan paham ini cukup besar ya. Tetangga dengan tetangga berantem, ini juga mungkin. Kemudian anak kita dengan anaknya orang lain berantem, tiba-tiba kita yang berantem. Terus perselisihan paham antar kita dengan teman, dengan saudara, dengan organisasi kita, di lingkungan kerja, ini juga salah satu hal yang paling muncul. Aku nggak tahu kenapa akhir bulan ini gaduhnya luar biasa. Dari segi alam, dari segi musibah, wah nanti lebih bahaya lagi, nanti Mas Tulus detailkan ya. Dari segi percintaan juga masih belum hoki ya. Jadi hati-hati, mendingan gak usah main api, gak usah macem-macem ya.
perbaiki diri masing-masing saja. Yang perempuan juga mengerti, yang laki-laki juga harus mengerti. Yang mau pacaran juga aku belum menyarankan ya akhir bulan ini ada tanggal cantik untuk kalian nikah 25 Mei saja. Aku juga tidak menyarankan karena hitungannya tadi secara intuisi sebetulnya kurang bagus. Tapi kalau tetap mau nikah ya nggak masalah, sebetulnya tanggal semuanya baik. Tapi kalau dilihat intuisinya sih sebetulnya kurang baik ya. Jadi untuk yang menikah, untuk yang mau nembak pasangan, yang mau ngajak serius pun aku juga tidak menyarankan. Karena dari hitungan angkanya sepertinya ini masih belum hoki. Teman-teman yang mau nagih hutang, kalian yang melibatkan perhutang-hutangan dengan saudara, bahkan dengan orang lain, jangan harap kalian akan mendapatkan uang. Ini kemungkinan kecil, 90% sampai nanti sahur padu. Sampean mau disaur dengan sesuatu yang membuat jenengan tuh emosional ya. Kalian akan apa namanya? Kalian akan dihajar dengan emosi juga. Minjemnya melas, balikinnya galak. Ini belum tentu dikasih kalau galak. Jadi ini bahaya ya teman-teman. Jadi ya memang betul-betul kalau memang nggak mau ribet, kalau uang nggak seberapa, ya kalau mau ditagih yang penting kita sudah mengingatkan, kecuali uang besar ya. Kalau uang kecil, terus kita udah ngingetin berkali-kali, tugas kita kan juga mengingatkan ya. Tapi yang ditagih nggak tahu, maaf istilahnya nggak tahu diri, yus bene kono godon mati, ibarat kata gitu. Terserah, yang penting kita sudah punya kewajiban mengingatkan ya, oke. Kemudian dari segi kesehatan teman-teman, ya ini masih siklusnya lebih parah. Akhir bulan kalian-kalian yang oleng, para indihome ini juga akan lebih parah olengnya. Hati-hati ya teman-teman. Kemudian dari segi kesehatan untuk yang punya sakit secara mendadak, tiba-tiba capek, kemudian tiba-tiba flu ya. Hati-hati, radang, kemudian pilek, kemudian rasa pegal di badan, rasa lelah yang cukup berlebihan itu juga hati-hati. Kenapa saya bilang akan banyak orang sakit? Siklusnya ini sudah mulai bertumbuh untuk airnya. Sudah mulai datang lagi siklus airnya. Jadi hati-hati hari ini aja Jakarta ini dari pagi hujan dan sampai sore tadi saya pulang ngamen itu masih ada kadar air walaupun nggak banyak. Masih gerimis-gerimis aja. Jadi jaga kesehatan ya teman-teman. Perbanyak minum air putih. Ini sarannya Mas Tulus, air putih yang hangat ya orang baik. Kemudian mandi dengan air garam di hari Selasa dan juga Jumat, silahkan. Jangan tanya fadilahnya, kalau teman-teman mau praktekkan silahkan ya. Kita ambil zat dari garam tadi, nggak ada fadilah-fadilahan, nggak ada isi jin-jinan di sini, nggak ada magic-magicnya, memang hanya garam saja. Kalau daun bidara kita ngambil zat dari daun bidara itu dengan zat dari si garam, yodium dari si garam, bukan karena magic-magican ya. Silahkan. Kemudian kalau sudah merasa capek atau sakit, aku sarankan untuk lebih cepat periksa ke dokter karena sakitnya ini kalau dikategorikan gaduh sudah sangat gaduh ya, akan jadi mudah atau cepat. Jadi kayak misalnya kita tuh pagi baru ngerasa nggak enak, tiba-tiba malamnya sudah demam. Ini juga beberapa hal. Jadi sakitnya secara mendadak, kemudian juga secara cepat ini juga terjadi di sekitar kita. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan. Oke? Memang kalau dari hitungan angkanya ini juga beberapa penyakit yang ringan saja, bukan penyakit yang berat, bukan penyakit yang serius, tetapi kalau terjadi berkali-kali ini bahaya. Karena di sini pengulangannya cukup ada 25, 27, 29. Jadi kayak yang kita sembuh hari ini, besok sembuh, sakit lagi, ngerasa lelah lagi gitu. Jadi kalau bahasa orang Jawa itu gampang kecentok. Ya, teman-teman gampang kecentok ini yang punya mah, yang punya asam urat, yang punya darah tinggi, kolesterol, makanan-makanan yang kira-kira bisa memicu itu, ya, kalau bisa dihindari dulu. Ini sarannya Mas Tulus dari intuisi kesehatannya. Nah, poin terakhirnya di sini saya ingin membaca angka 25 Mei 2024 dari segi musibahnya. Ternyata wow. Sarujuk dengan yang disampaikan Eyang. Jadi Eyang itu rencananya anak-anak ini mau diajak mandi ke selatan di hari Jumat. Tetapi tiba-tiba Eyang tadi pagi bilang kalau bocah-bocah tak gowo dino Selasa, mau tak mandikannya di hari Selasa, tidak di hari Jumat. Aku tanya kenapa? Karena pas hari Selasa itu pas ombaknya besar, jadi anak-anak lebih suka. Anak-anak Bajang ini lebih suka dengan ombak yang besar, istilahnya gitu. Nah, ini juga selaras dengan hitungan angkanya, teman-teman. 25, 05, 20, 24. 25 ini apa? 2 ini air, 5 ini
gaduh atau angin atau kerusuhan. Jadi hati-hati, yang paling utama di sini teman-teman yang akan berwisata ke pantai pantai Jawa bagian selatan ya. Karena Eyang yang dimaksudkan Eyang kemarin tadi pagi nyeletuk itu adalah pantai bagian selatan Jawa ya. Pesisir pantai Jawa bagian selatan, hati-hati. Atau teman-teman yang berwisata di sekitar pantai, kemungkinan untuk gelombang tingginya kalau dari hitungan angkanya juga ada, kemudian juga Eyang sudah memberikan clue itu. Ya teman-teman hati-hati, khususnya teman-teman yang mungkin beraktivitas atau mobile kerjanya atau para nelayan itu di atas laut. Gelombang besar, gelombang tinggi di atas laut ini juga sangat-sangat mungkin itu melalui intuisi angkanya. Jadi hati-hati. Jadi hal dominan yang saya sampaikan di sini adalah gelombang tinggi atau gelombang besar yang terjadi di atas laut. 2 itu air, 5 itu gaduh, bisa dihitung juga sebagai angin topan, 5-nya. Ada 5 lagi di bagian tengah, di belakangnya ada air. Jadi memang komponen yang kuat di sini yang paling dominan saya baca melalui angka 25 adalah air yang gaduh atau kegaduhan di atas air. Sangat besar kemungkinan ketika ada gelombang tinggi atau gelombang besar di balik angka 25 Mei 2020 besar. Jadi persiapkan. Nah, kemudian selain gelombang besar, saya juga melihat hitungan kalau dari angkanya akhir bulan ini sepertinya kadar hujan juga tidak menentu ya teman-teman. Bisa jadi beras hujan tanggal 25 ke bawah. Nah, gaduh dari hujan ini yang juga akan memicu angin kencang, kemudian jadi perusak, entah ini pohon tumbang, entah ini juga hujannya sampai banjir bandang atau banjir besar. Secara hitungan angkanya saya melihat potensi itu. Jadi kalau hujannya besar, teman-teman juga harus siap-siap mencari tempat meneduhnya adalah tempat yang aman. Hindari pohon-pohon yang mungkin tumbang ketika ada hujan dan juga badai. Simbol badainya juga masih muncul ya teman-teman. Jadi hati-hati. Kadar air di akhir bulan di 25 sampai akhir bulan, hitunganku sampai tanggal 30 ya 31 ini juga harus hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Nah di sini juga ada simbol beberapa dominan gempa akan sedikit berkurang 25 ke bawah, tetapi komponen lain dari elemen tanah juga ada yang bergejolak. Jadi hati-hati, mungkin tanah longsor, mungkin banjir bandang ya. Dan dominannya air ini juga salah satu hal yang mungkin akan muncul lagi. Jadi hati-hati, selaras dengan yang disampaikan Crondol kemarin bahwa ini cuaca kering cuman prank aja, akhir bulan akan mulai muncul lagi. Dan lewat hitungan 25 juga sama, saya melihat ada komponen tadi paling utama yang saya perhatikan ada gelombang ya. Gelombang di atas laut, entah ini maaf tsunami kah atau apa, I don't know, saya tidak tahu. Tetapi kalau tsunami sepertinya tidak, karena dari hitungan di sini gempa ini akan sedikit berkurang. Gempanya tidak akan terlalu besar, bahkan juga akan jarang selama di bulan Mei akhir bulan. Tetapi hati-hati, gempa di bulan Juni ini tidak terlalu banyak, tapi komponen gempa di bulan Juni itu ada dengan skala yang besar. Hati-hati ya teman-teman, elemen tanah di bulan Juni ini sepertinya juga akan menggeletar lagi. Di akhir bulan sudah disambut, elemen tanah juga sudah mulai, walaupun kecil dulu lama-lama akan membesar. Juni ini juga ada beberapa tanggal yang menurut hitungan saya itu ada simbol tanah yang lumayan besar pergerakannya. Entah ini gempa bumi atau tanah longsor atau gunung yang erupsi. Aku melihat ada potensi di bulan Juni, jadi harus hati-hati. Nah kalau 25 ini gelombang tinggi di atas laut. Jadi teman-teman yang ingin main di pantai hati-hati. Ini hanya hitungan angka ya teman-teman, saya bisa salah jadi nggak perlu dipercaya juga. Intinya kalau lagi main di pantai tetap hati-hati aja, intinya itu. Kemudian angin kencang di darat bukan hanya di laut, juga potensial sekali ketika terjadi dengan hujan atau berbarengan dengan hujan. Ketika kondisi rumah kita sedang dalam kondisi hujan, kemudian ada angin kencang, yang punya jemuran di luar atau mungkin di loteng yang bisa terbang gara-gara angin, aku rasa juga harus diperhatikan ya. Atau barang-barang yang mungkin kayak
sesuatu yang ketimpa dengan sesuatu itu juga harus hati-hati. Benda-benda yang mungkin bisa menjatuhi benda lain karena anginnya akan kencang, kemudian kadar airnya di akhir bulan ini juga akan melimpah. Hujan kemudian sampai banjir pun potensinya sangat-sangat ada. Dan kalau disimbolkan warnanya apa Mas Tulus? Warnanya coklat. Jadi lebih cenderung ke karena hujan atau sungai meluap dan lain sebagainya. Berarti bukan laut ya, tapi untuk di posisi yang ada di darat. Tapi untuk yang di laut memang gelombang tingginya tadi saya perhatikan. Yang menarik di sini adalah 25052024 ini ada firasat yang saya terima dan melihat hitungan angkanya juga sama bahwa pemerintah kita sepertinya juga akan diobok-obok untuk orang atasnya. Ya, akan muncul kegaduhan-kegaduhan baru yang tidak ada hubungannya dengan pilpres, tidak ada hubungannya dengan pemilihan-pemilihan kemarin, tapi ini terkait dengan kewenangan yang disalahgunakan. Aku sih bersyukur ya dengan mendapatkan feeling seperti ini. Orang-orang yang pangkatnya bintang 7, bintang 10 itu juga ada yang terlibat dengan sesuatu yang besar nih, sepertinya juga akan jadi gaduh. Jadi kayak mereka tuh saling serang, mereka saling menutupi, kemudian mencari celah sehingga kegaduhan tuh akan muncul. Jadi hati-hati ya teman-teman. Mungkin sejenis ancaman bom di tempat instansi tertentu, kemudian diancam di sini, kemudian kegaduhan di sini, demo di instansi tertentu, tapi berbeda dengan keputusan pilpres. Kalau dari hitungan saya, jadi kegaduhan ini juga muncul tadi saya hitung dari apa? Dari kegaduhan antar manusia. Jadi antar hubungan manusia itu juga akan mudah terprovokasi, dan ini juga banyak sekali kasus-kasus yang memang katanya melibatkan dari korupsi sampai kasus pemhehean itu ada yang melibatkan sampai dalam tanda kutip jenderal dan lain sebagainya. I don't know ya soal itu. Ya harapan saya satu, firasat saya ini juga mudah-mudahan yang diobok-obok tadi betul-betul diobok-obok, terbuka supaya mereka memiliki efek jerah untuk yang lain supaya tidak ada kejadian yang sama lagi. Intinya seperti itu ya. Amin. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video ini. Mas Tulus bahas ini sesuai dengan intuisi angkanya. Sekali lagi disclaimer-nya, video depan sudah ada. Suka ditonton, tidak suka silahkan di skip. Nggak perlu banyak komentar. Ngotori tangan sama mulutnya jenengan saja nanti ya. Oke, yang suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip. Ini hanya sebatas membaca intuisi lewat ilmu cocoklogi, belum tentu benar yang saya sampaikan ya. Oke, terima kasih banyak orang baik, semoga manfaat. Jangan lupa untuk terus jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin. Semoga hutangnya dan lunas, amin ya Allah. Teman-teman yang sedang dalam kondisi belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet, ndang naik jabatan, amin. Teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen ngangkat derajat keluarganya, amin. Semoga hajat-hajatnya dengan segera Allah kabul, amin ya Allah. Teman-teman yang sedang jual aset semoga asetnya cepat terjual. Yang saat ini sedang merintis usaha semoga diberikan kelancaran usahanya. Yang dagang semoga laris manis, amin. Dan semoga Mas Tulus juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang Allah hindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Maaf, ya. Sampun, terima kasih banyak orang baik sudah nonton video ini. Mungkin video ini kan tayang malam hari ya teman-teman. Habis ini langsung Mas Tulus edit. Mungkin tayangnya buat di malam hari, oke? Selamat istirahat buat yang sedang beristirahat. Selamat liburan buat yang sedang liburan ya. Semoga mimpi indah buat yang mau tidur, oke? Dadah orang baik, sehat, berkah melimpah untuk semuanya. Sebelum kabur, jangan kebiasaan malas pencet tombol like, tak sumpai tadi wong suke samanku. Ayo like dulu. Terima kasih. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Yo jono-jono Thomas wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Gak ada su ya. Dilek se. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.